wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Mayarni, guru SMP Negeri 4 Linggabayu, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswi PPG Padi Winsahada Padang Sidimpuan dalam jabatan 2024 batch 1. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMP Negeri 4 Linggabayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya nihil, semoga kedepannya setiap jam pelajaran kita semua adik ibu bersemangat untuk belajar ya. Kalau tidak libur-libur sekolah artinya bersemangat. Itu sudah langkah yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Kemarin masih ada yang libur, masih ada yang alfa. Alhamdulillah hari ini nihil. Oke, terima kasih sudah didik ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang dipimpin oleh Askar. Kepada anak ibu Askar dipersilakan. Sudah berdoa tadi, alangkah lebih baiknya lagi kita membacakan surah pendek kepada ketua kelas tuh yang memimpin surah pendeknya. Dipersilakan untuk ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Hakikat sholat dan zikir menurut surah Al-Ankabut ayat 45. Sebelumnya sudah kita pelajari kan? Ada yang masih ingat? Lanjutin, apa nak? Yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila dilakukan dengan khusyuk dan benar. Hakikat sholat dan zikir adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila dilaksanakan dengan khusyuk. Kalau pergi sholat ke masjid tapi main-main, itu namanya khusyuk nggak? Orang sholat kalau main sentil-sentil kawanmu, itu termasuk khusyuk nggak? Berarti tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti agar dia hakikat sholatnya menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, kita harus melaksanakan sholat kita dengan khusyuk, hanya mengingat Allah. Kemudian sesudah tadi kita tahu hakikat sholat dan zikir, di sholat dulu lah, jangan ketinggalan. Ada nggak yang tahu apa makna sholat? Saya Bu. Apa makna sholat?
suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentunya harus tertib. Cuma kita yang ingat, namanya ingat gak? Ingat ya? Ingat. Ibu di pembelajaran sebelumnya. Sekarang ada tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita zikir dan doa. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membedakan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, ayo kita baca sama-sama, nampak mana? Ayo baca dulu. Peserta didik dalam mempraktikkan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah dengan baik dan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sujud syukur, sahwi, dan tilawah dalam sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kalau sebelumnya sholat dan zikir, sekarang zikir dan doa. Ibu bagikan kelompoknya. Sudah kita bacakan tadi kan judul-judul yang mau kita bahas. Yang pertama ada sujud syukur. Yang kedua ada sujud sahwi. Yang ketiga ada sujud tilawah. Jadi tugas kalian, tugas anak didik ibu semuanya yaitu membuat pengertian sujud syukur. Ini misalnya sujud syukur. Kemudian macam-macamnya dan semua yang terkandung di dalam pokok pembahasan sujud syukur. Begitu juga dengan kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kelompok 1, tugas kelompok 1 tentang sujud syukur. Ya, tentang sujud syukur. Kelompok 2 yang mana kelompok 2? Ini ya. Tentang sujud sahwi. Kelompok 3 tentang sujud tilawah. Ada pertanyaan, Nak? Namanya kerja berkelompok artinya sama-sama dimufakatkan, sama-sama dimusyawarahkan. Nanti kalian boleh mengambil semua bahannya dari buku paket ya, dari buku paket atau dari manapun boleh. Ya, paham nggak? Paham ya? Oke. Empire, we owe it up to each other. Just look at us right now. Destined, we're so good right now. Legend, here's to you and I. Raise 'em to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past now. Bagaimana Nak? Tugas kelompoknya sudah siap agar dipresentasikan ke depan? Itu ya, kelompok 1 siap? Ya, Bu. Sekarang dipermintakan untuk seluruh kelompok 1 agar mempresentasikan hasil temuannya ke depan ya. Terlebih dahulu silakan maju ke depan. Nah, sekarang diperhatikan ya, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang sujud syukur. Di sini yang persentase yang paling banyak nanti perannya akan nanti jika aktif misalnya bertanya atau memberikan saran dan motivasinya, otomatis nilainya juga akan ada. Paham nggak? Oke, sebelum presentasi persilakan dulu untuk kelompok 1 memperkenalkan diri masing-masing kelompoknya. Saya dari kelompok 1 dan saya ketua dari kelompok 1 yang bernama Dimas Prananda, dan samping saya bernama Muhammad Qais. dan saya Septriadi, Dan saya Nurul Sifa. dan saya Putri. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Tujuan sujud syukur dilakukan segala atas nikmat dan karunia yang diberikan atau karena teringat dari musibah. Hikmah sujud syukur dapat mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghindarkan diri dari sifat sombong. Tata cara sujud syukur dilakukan dalam sujud sajadah. Dalam sujud syukur dilakukan di salat, bukan dalam salat sujud syukur. Asalnya yang bukan dalam suci, dan suci dari majlis B. Dan sekali ini kita sedang harus bersama berdiri. Hukum sujud syukur. Masak sekali dan balik mendapat hukum sujud syukur dan Quran. Silakan masak balik mendapat hukum sujud syukur. Oke, Oke, itu kan sudah kita dengar hasil diskusi
Satu. Untuk para pendengarnya, untuk kelompok lain, ada yang perlu kalian tanyakan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada. Kelompok 1, kelompok 2 ada pertanyaan? Nah, Aldi, apa yang mau kau tanyakan? Silakan ditanyakan ke kelompok 1. Boleh bertanya? Apa saja contoh yang membuat kita sujud syukur? Oke, apa saja contoh-contoh yang membuat kita sujud syukur? Mungkin maksudnya dalam keadaan apa? Karena apa kita harus bersujud gitu, itu maksudnya mungkin ya, maksudnya si Aldi. Bagaimana rupanya apa yang terjadi yang membuat kita sujud syukur? Sini siapa yang menjawab kan? Siapa yang menjawab? Pertanyaan dari si Mama Kois. Silakan jawab. Hal yang membuat kita sujud syukur yaitu ketika kita mendapatkan nikmat. Contoh, juara 1 di kelas. Katanya dari penjawaban dari kelompok 1 itu karena kita mendapatkan beberapa nikmat atau kita mendapatkan nikmat Allah. Juara 1 di kelas, saking syukur bersujud dengan membaca doa sujud syukur. Gitu. Cukup sekian kami mempresentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 tentang sujud sahwi. Silakan maju nak untuk mengangkat waktu. Maju nak kelompok 2. Kenapa kan tadi gimana pertama dan selanjutnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok ingin memperkenalkan diri atas nama Salwa Arini. Dan saya Ade Irma Suryani. Dan saya Dita Rehani. Dan saya Ibu. Dan saya Alianza. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seorang muslim melakukan kesalahan ketika salat tanpa mengulanginya. Sujud sahwi dilakukan karena lupa atau ragu, seperti ragu akan jumlah rakaat, lupa melakukan tasyahud awal, atau lupa melakukan salah satu sunnah-sunnah dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan duduk sejenak. Sujud sahwi dilakukan dengan cara yang sama seperti sujud dalam sholat pada umumnya, yaitu dengan 7 anggota tubuh. Disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Oke, itu saja hasil diskusinya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya, nak? Ada, Bu. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, nak? Ada, Bu. Siapa yang nanya? Sipa aja, Sipa. Kesalahan apa yang Berdiri, nak. kesalahan apa yang membentuk untuk melakukan sujud sahwi? Kesalahan apa saja yang membuat kita melaksanakan sujud sahwi? Mengerti nak dari pertanyaannya? Paham? Ada yang bisa jawab? Dipa, silahkan dijawab, Dipa. Kekurangan rakaat, ragu-ragu jumlah rakaat, kelebihan rakaat. Kekurangan rakaat sholat, ragu-ragu atau dia bimbang udah ada 3 rakaat apa belumnya tadi. Kemudian kelebihan rakaat sholat, kelebihan mungkin makmumnya pun nggak ingat ya. Jadi kita harus melaksanakan sujud sahwi. Cukup sekian, Bos. Sekian hasil diskusi kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan diri. Saya ingin memperkenalkan dari kelompok 3 saya sebagai ketua kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Basirin, sama saya Aulia Zahra. Dan saya bernama Rifkian Daud. Dan saya Asri. Dan saya Tarzani dan Aulia. Oke. Nah, sesudah kita tadi kerja kelompok, zikir dan doa. Jadi sekarang perwakilan dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara berdoa, ya, cara berdoa. Untuk anak ibu persilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka aqwat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat ila hayati wa ba'dal mamat. Inna واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن هو عنا ولجميع المؤمنين والمسلمات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Dimas, ibu persilahkan nak. Subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wa la quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allah subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tadi sudah beberapa kelompok maju ke depan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Menurut ibu di sini di dalam setiap kelompoknya masih banyak yang harus kita perbaiki. Di kelompok 1 lumayan bagus, mungkin mereka sudah terbiasa ya sebelumnya presentasi. Kelompok 2 juga bagus. Berarti dari hasil diskusi kita dapat kita simpulkan bahwa sujud syukur itu apa? Sujud yang dilakukan karena bentuk rasa syukur. Oke, kita ulangi. Sujud syukur itu apa? Sujud yang dilakukan karena bentuk rasa syukur. Kemudian yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika melakukan kesalahan pas melaksanakan sholat. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena melakukan. Kemudian yang terakhir itu yaitu sujud tilawah. Itu sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Ada yang masih ingat apa itu ayat sajadah? Siapa? Rizky aja. Ayat 206. Kemudian An-Nahl ayat 49. untuk Al-A'raf ayat 206. Kemudian An-Nahl ayat 49. Dan kita selanjutnya di pembelajaran kembali yaitu tentang SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Jadi cukup sekian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu semuanya menjadi anak didik yang cerdas, bermanfaat bagi kita.